Natalius Pigai persoalkan pernyataan Mahfud MD dan PPATK yang beberkan rahasia negara soal Lukas NMB. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus. Di istana saja, baik di asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya apa, pemerintah itu sudah sungguh-sungguh itu berusaha membangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan agar kita tetap bersatu. Karena itu jangan terlalu monopoli. Sudah monopoli pimpinan presiden, wakil presiden, menteri juga mau monopoli, pembangunan juga monopoli. Terus kamu apa? Anggaran untuk Papua itu besar. Lebih dari 12 kali untuk anggaran orang Jawa misalnya. Di setiap kepala itu dari Otsus mendapat 17,5 juta per kepala. Tetapi tidak pernah sampai kepada rakyatnya. Di Jawa itu per kepala tidak sampai 1,5 juta. Bayangkan 1,5 juta bangkil 17,5 juta. Pemerintah Jokowi, Pak Jokowi itu dedicated betul kepada Papua. Bro, 74 tahun bro menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Baru kemarin saya bicara dengan presiden. Kalau saya mau berpikir politik, kata presiden, untuk apa membangun Papua? Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Dia pemilihnya 1.800.000, tidak milih juga tetap menang. Tetapi saya bukan soal pilihan, kata presiden. Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana, kata presiden kemarin tuh. Memang benar, kalau dia mau cari tambahan suara, dia nggak perlu ke Papua. Jumlahnya kan kecil. Sekarang presiden satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Tugas pemerintah Indonesia setelah Papua bergabung adalah membangun kesejahteraan rakyat. Afirmasi positif. Ada Otsus. Afirmasi juga Otsus itu apa? Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua. Di sana juga ditentukan sejumlah tertentu anggota DPR, kalau tidak salah 25% dari seluruh anggota DPR itu harus orang Papua. Termasuk pemerintah Papua juga perlu dari hari ini nonton televisi. Jangan sampai terjadi ke depan ini. Jangan dikorbankan masyarakat. Tapi bagaimana kamu orang asli Papua mau jadi pemimpin? Pertama, harus takut kepada Tuhan, itu lebih penting. Takut kepada Tuhan, hati harus untuk melayani, bukan dilayani. Tapi menjadi persoalan yang serius itu ketika Menko Polhukam konferensi persnya, di situ ada angka-angka yang disebut dan nama Pak Lukas disebutkan. Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Kalau Anda bicara tentang korupsi, Anda harus bersih dari korupsi dulu. Tidak pernah diperiksa oleh KPK misalnya. Natalius Pigai, dia tidak jujur terhadap dirinya. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya yang memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua. Dibuka siapa yang salah, pemerintah pusat yang salah atau pemerintah provinsi yang salah? Di mana letak kesalahannya? Baru di situ baru kita bicara. Jangan potong di sini dulu. Lihat dulu siapa yang salah dulu. Barulah kita tahu persoalan ini. Kita lihat aja di Jakarta saja. Mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang? Aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hal itu disampaikan oleh Pigai di acara iNewsroom berjudul Lukas NMB Mangkir Lagi yang disiarkan langsung pada Senin sore hingga petang 26 September. Mantan komisioner Komnas HAM ini mengatakan semua proses hukum adanya ketaatan hukum berdasarkan asas formil mengingat Indonesia menganut negara hukum.
Karena itu, kalau dilihat secara umum, penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK 1 miliar rupiah, gratifikasi Undang-Undang Tipikor, kemudian dikenakan pasal 5. Saya kira itu wajar-wajar saja, ujar Pigai. Pigai pun tidak mempersoalkan ketika aparat penegak hukum melakukan proses hukum jika menemukan adanya indikasi kerugian negara. Saya kira setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke memiliki kewajiban asasinya. Tentu, penegak hukum menghormati hak asasi warga negara. Karena itu, kita menghormati semua ketika proses hukum yang dilakukan oleh KPK secara independen, secara profesional, secara jujur, secara adil, kata Pigai. Pigai mengaku bahwa dirinya satu di antara sedikit aktivis yang selalu bersama KPK, baik ketika KPK digoncang hingga saat ini dan selamanya. Namun, Pigai mempersoalkan ketika pemerintah ikut campur dalam proses penegakan hukum. Tetapi menjadi persoalan yang serius itu ketika Menko Polhukam melakukan konferensi pers. Kemudian PPATK juga menyampaikan informasi tentang dugaan. Menko Polhukam konferensi persnya itu di situ ada angka-angka yang disebut dan nama Pak Lukas disebutkan. Kan etikanya tidak boleh, inisial saja cukup gitu, jelas Pigai. Apalagi PPATK, saya tidak tahu apakah ada aturan di PPATK yang ketika ditemukan indikasi ada dugaan transaksi yang gagal, kemudian angkanya disebut dan nama orangnya disebut. Saya kira bukan melanggar HAM, melainkan melanggar hukum dan kode etik. Karena itu rahasia negara, termasuk rahasia itu dokumen dan tidak boleh, sambung Pigai menutup. Perdebatan panas pun tak terhindarkan antara Pigai dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, di acara yang berjudul Lukas NMB Mangkir Lagi. Kalau mau rilis tentang perjalanan, Anda menyampaikan tuduhan perjalanannya apa? Kalau duduk bersama perempuan, tujuannya apa? Maksudnya apa? Harus diberi keterangan. Jangan hanya sekedar rilis karena Anda melakukan talk chair, kekerasan verbal. Anda melakukan penyiksaan terhadap orang yang tidak berdaya dan yang sedang sakit, ujar Pigai yang diarahkan untuk Boyamin. Di mana pernyataan Pigai itu terkait dengan data-data yang diungkapkan oleh Boyamin ke publik soal perjalanan Lukas ke luar negeri hingga saat Lukas sedang bermain judi. Mendengar tuduhan itu, Boyamin membantah melakukan kekerasan verbal terhadap Lukas. Karena kata Boyamin, apa yang dilakukan adalah dalam rangka membantu KPK untuk menelusuri dugaan pidana lainnya. Apakah itu menyangkut TPPU atau tidak, biar KPK. Saya hanya menyajikan yang hanya saya dapatkan, kata Boyamin. Boyamin mengaku mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkannya demi ikhtiarnya membantu KPK, membantu Lukas agar kasus menjadi terang benderang. Hal itu disampaikan oleh Pigai di acara iNewsroom berjudul Lukas NMB Mangkir Lagi yang disiarkan langsung pada Senin sore hingga petang 26 September. Mantan komisioner Komnas HAM ini mengatakan semua proses hukum adanya ketaatan hukum berdasarkan asas formil mengingat Indonesia menganut negara hukum. Karena itu, kalau dilihat secara umum, penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK 1 miliar rupiah, gratifikasi Undang-Undang Tipikor, kemudian dikenakan pasal 5. Saya kira itu wajar-wajar saja, ujar Pigai. Pigai pun tidak mempersoalkan ketika aparat penegak hukum melakukan proses hukum jika menemukan adanya indikasi kerugian negara. Saya kira setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke memiliki kewajiban asasinya. Tentu, penegak hukum menghormati hak asasi warga negara. Karena itu, kita menghormati semua ketika proses hukum yang dilakukan oleh KPK secara independen, secara profesional, secara jujur, secara adil, kata Pigai. Pigai mengaku bahwa dirinya satu di antara sedikit aktivis yang selalu bersama KPK, baik ketika KPK digoncang hingga saat ini dan selamanya. Namun, Pigai mempersoalkan ketika pemerintah ikut campur dalam proses penegakan hukum. Tetapi menjadi persoalan yang serius itu ketika Menko Polhukam melakukan konferensi pers. Kemudian PPATK juga menyampaikan informasi tentang Indonesia tanah air beta pusaka
Ferdinand Jaya.